Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran wanita bernama Nana ya dengan santainya menghabisi seseorang yang diketahui merupakan seorang supir pribadi dari anak ilmuwan paling terkenal di Cina. 老爷，少爷的司机死了，现场发现了一张凶手留下的照片。 Mendengar hal itu, si ilmuwan yang menyadari jika kematian si supir adalah ancaman bagi putranya pun memerintahkan pengawal pribadinya agar melindungi si anak. Namun si pengawal langsung menolak dan menyarankan tugas itu untuk orang lain, yakni seorang wanita yang merupakan mantan tim khusus di kepolisian. 非常感谢你对我的信任，这次任务我另有人选。 Dan inilah wanita yang dimaksud. Setelah cukup lama pensiun dari kepolisian, ia yang diketahui bernama Xiao pun saat ini bekerja sebagai nelayan penangkap ikan, di mana sebagian dari hasil pendapatannya selalu disisihkan untuk seorang anak perempuan yang sempat menjadi korban penembakan saat dirinya masih menjadi perwira polisi. Pada waktu itu, Xiao terpaksa menembak seorang penjahat yang menjadikan anak kecil sebagai sandera, di mana kejadian itu tanpa diduga membuat si anak yang bernama Wan Wan ikut menjadi korban akibat penjahat melepaskan satu tembakan yang apabila tidak segera dilakukan operasi, maka Wan Wan divonis tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Setelah membeli makanan di pinggir jalan, Xiao yang hendak pulang ke kediamannya menyadari jika dirinya sedang diikuti oleh seseorang, ya dengan cepat berjalan memasuki sebuah gang sempit dan... 为什么一直跟着我？ Pria tersebut bernama Gao sengaja menemui Xiao untuk menawarkan pekerjaan karena rupanya dia adalah pengawal si ilmuwan yang sebelumnya sempat merekomendasikan Xiao sebagai pengawal putranya. Xiao hanya perlu melakukan pengawasan selama 7 hari sampai si ilmuwan dan putranya melakukan kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan besar. 我来找你，是想委托你帮我保护一个重要客户。你找错人了。足够支付他的医疗费。 Keesokan harinya, Gao memberitahukan lebih rinci akan pekerjaan tersebut yang mana hasil dari pencapaian yang dilakukan oleh si ilmuwan bersama putranya telah mengundang pihak asing yang ingin mencuri hasil penelitiannya itu demi mendapatkan kekayaan. Singkat cerita, Xiao akhirnya tiba di bandara dan dijemput oleh seorang pria bernama Pet. Dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, si Pet memberitahu jika nanti mereka mendapatkan perkataan yang kurang enak dari majikannya harap untuk dimaklumi saja karena dirinya sendiri belum mengetahui siapa Xiao. Begitu pula dengan kemampuan yang dimilikinya. Ah, 周小姐，请稍等一下。 Dan inilah anak si ilmuwan yang bernama Lin. Sesuai perkataan Pet sebelumnya, dirinya menyepelekan bahkan menyarankan Xiao untuk mundurkan diri saja dengan alasan wanita tidak cocok menjadi seorang pengawal pribadi. Namun Xiao sama sekali tidak peduli karena membutuhkan uang demi membiayai pengobatan. 周小姐，我不需要女人保护。周小姐，不好意思。 Akibat hal itu, Xiao yang merasa tersinggung pun protes kepada Gao akibat tidak memberitahukan identitasnya terlebih dahulu kepada calon majikannya. Ia merasa tidak dihargai sekaligus dibutuhkan berada di tempat ini. Namun di tengah pembicaraan itu, Xiao menyadari adanya sebuah kejanggalan dengan para pelayan Lin sehingga...
Setelah berhasil mengalahkan para pelayan gadungan tersebut, Xiao yang menyadari jika kediaman ini sudah tidak aman untuk ditinggali lantas mengajak Lin dan Pet untuk pergi dari tempat itu. Ia menggunakan sebuah kendaraan umum agar tidak mudah terlacak oleh para penjahat yang sedang mengincar majikannya. 哦，车库里还有别的车，我去看一下。所有的车辆都有可能被追踪。那怎么办？ Malam harinya, Xiao memilih motel kecil untuk menginap di mana Pet yang juga ikut bersama mereka memberitahu jika dirinya baru saja menghubungi polisi demi meminta perlindungan. Namun beberapa jam menunggu, malah 2 orang berpakaian preman lah yang muncul dan masuk ke sebelah kamar majikannya. Karena merasa curiga, Xiao pun segera masuk dan menutup kamar majikannya dari dalam. Ia diam-diam mulai mendengarkan pembicaraan 2 orang barusan dengan menempelkan telinganya pada tembok. Tapi apa yang terjadi? 不是怎么了？ Dan ya, 2 orang tersebut rupanya masih satu komplotan dengan pihak yang mengincar Lin, di mana si pembunuh bayarin yang memiliki postur tubuh besar langsung membabi buta sehingga Xiao dan majikannya harus bekerja sama demi mengalahkan mereka. Melihat rekannya mulai kewalahan, si preman berambut pirang lantas segera turun tangan sehingga terjadilah pertarungan sengit di tempat itu. Xiao yang menyadari Lin dalam bahaya lantas menghampirinya untuk menghabisi si preman berbadan besar terlebih dahulu. Setelah berhasil dikalahkan, si preman pirang yang tidak terima melihat rekannya dibuat babak belur pun menggunakan pisaunya untuk menghabisi Lin, di mana serangan yang dilancarkan malah meleset dan justru mengenai Pet sehingga keesokan harinya, Lin memutuskan melaporkan terkait masalah yang dialaminya ke kantor polisi. Ia bermaksud meminta perlindungan karena masih kurang yakin dengan kemampuan Xiao. Hingga tak lama, datanglah seorang polisi telaten bernama Peter yang bersedia mengambil alih tugas sebagai pengawal pribadinya. 你是？我是林先生的保镖。我不用。从现在开始，你的安全由我们全权负责。 Karena menurutnya polisi lebih dapat diandalkan, Lin pun memutuskan ikut pergi bersama Peter dan beberapa polisi lainnya. Ia meminta Xiao agar tidak perlu lagi ikut campur dalam masalah yang sedang menimpanya saat ini. 看来你已经被解雇了，不需要你了。我们现在去哪儿？我一定会把你送到安全的地方。 Dalam perjalanan itulah, Peter merasa ada yang janggal dengan anak buahnya yang tiba-tiba mengambil jalur lain, di mana hal itu seketika membuatnya sadar jika orang-orang tersebut bukanlah anggota dari kepolisian yang sesungguhnya sehingga... 你们长官是谁？别废话。 Di tengah keributan yang masih berlangsung, Lin dibuat kewalahan, begitu pula dengan Peter, yang tentunya mereka berdua tidak menduga jika hal seperti ini akan terjadi sampai akhirnya... Setelah berhasil mengeluarkan Peter dari dalam mobil, para polisi gadungan itu pun segera membawa Lin jauh meninggalkan lokasi, di mana bos mereka yang bernama Suzuki langsung merasa senang dan segera mengirimkan foto Lin kepada ayahnya agar si ilmuwan mau memberikan apa yang diinginkannya. 林先生，合作的事情，你把我儿子照顾好，我同意和你们合作。
Sementara itu, Xiao yang sebelumnya ternyata telah menempelkan alat pelacak pada baju yang dikenakan Lin segera menyusul untuk memastikan keadaannya. Dalam perjalanan menuju ke lokasi, ia secara kebetulan bertemu dengan Peter. Melihat kondisinya yang berantakan, Xiao pun segera memacu kendaraannya demi menyelamatkan sang majikan. Berlokasi di pinggir pantai, Xiao diam-diam naik ke atas kapal menggunakan tali yang menjular di hadapannya. Yang mana setibanya di atas, ia pun langsung dihadapkan dengan anak buah Suzuki yang melakukan penjagaan penuh dan... Di tengah keributan yang sedang berlangsung, Nana dengan santainya menikmati alunan musik meskipun menyadari jika saat ini ada penyusup di atas kapal karena menganggap jika dirinya akan mampu menangani Xiao seorang diri. Lin yang saat ini sedang berusaha membuka ikatan melihat Xiao berjuang sendirian, ia pun segera berteriak keras demi memberitahukan keberadaannya, sehingga Xiao yang menyadari hal itu semakin membrutal demi mempercepat proses penyelamatan majikannya. Selesai dengan para kroco, Xiao segera masuk untuk menjemput Lin. Bersamaan dengan itu, Nana akhirnya memutuskan turun tangan dengan membawa senjata api sehingga... Dan ya, Xiao kali ini dibuat kewalahan akibat berhadapan dengan sosok pembunuh bayaran, di mana Lin yang juga ikut membantu sama sekali tidak dapat membuat Nana kesulitan sampai akhirnya... Beruntung di waktu yang sangat tepat, Peter tiba di sana dan langsung membawa mereka untuk pergi menjauhi lokasi. Namun dalam perjalanan tersebut, terjadilah sedikit perdebatan akibat Peter ingin mengamankan Lin ke kantor kepolisian, sementara Xiao tidak setuju karena menganggap jika pihak berwajib juga ada kaitannya dengan orang yang mengincar majikannya. 你现在的行为已经严重的权了，你听明白没有？放手！够了！ Tak berselang lama, Peter mendapatkan panggilan telepon dari atasannya. Ia seketika emosi setelah sang majikan menanyakan tentang keberadaan Lin saat ini, sehingga dari sinilah Xiao sadar jika inspektur dari kepolisian sendirilah yang telah melakukan kerjasama dengan para penjahat tersebut. 林子浩是不是跟你在一起？是的，长官。哎！ Karena penasaran dengan alasannya yang tetap bersikeras ingin membantu, Lin segera menanyakan hal tersebut kepada Xiao, sehingga Xiao akhirnya jujur terkait dirinya yang ingin membiayai operasi Wan Wan akibat merasa bersalah atas apa yang menimpa kepadanya. 对于有些人来说，钱就是命。 我带你们去个地方。 Tidak ingin membuang waktu, Lin segera mengajak mereka ke perusahaan untuk menghilangkan berkas hasil penelitian. Karena jika didapatkan oleh Suzuki, maka tamatlah sudah perjuangannya bersama sang ayah. Yang selesai dengan itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah laboratorium untuk mengambil sampel yang sudah jadi. Tak berselang lama, Nana bersama para anteknya juga tiba di perusahaan itu. Mereka tanpa belas kasihan langsung membabi buta menghabisi karyawan yang ada di sana. Bahkan para peneliti juga ikut jadi korban dalam pembantaian ini.
Mengetahui hal tersebut, inspektur polisi yang menyadari jika Suzuki kelewat batas segera menemuinya secara langsung, ia mengancam akan memberhentikan kerjasama apabila rakyatnya ada lagi yang menjadi korban. Alih-alih merasa bersalah atas apa yang dilakukannya, Suzuki yang kepalang edan pun menghabisi si inspektur hingga maut saat itu juga. 消消气儿，喝一杯。 Sementara itu, Lin yang sudah tiba di lokasi berencana akan menyelesaikan sampel yang nantinya akan digunakan untuk melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan. Sementara Xiao dan Peter dipersilahkan istirahat selama berada di tempat ini, lebih tepatnya sebelum nanti terlacak oleh para penjahat yang mengincarnya. Setelah membersihkan diri, Xiao menghampiri Lin yang masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Dirinya menceritakan terkait masa lalunya yang terpaksa mundur dari kepolisian, yang rupanya sengaja dikeluarkan oleh ayahnya sendiri selaku jenderal polisi akibat terlalu khawatir dengan keselamatannya. Di tengah pembicaraan, alarm tanda peringatan tiba-tiba berbunyi saat diperiksa melalui CCTV. Rupanya Nana bersama para rekannya juga tiba di tempat ini. Peter mengaku jika dirinya lah orang yang sudah membocorkan terkait keberadaannya akibat khawatir dengan istri dan kedua anaknya yang terancam akan dihabisi oleh Suzuki. 我没得选。快走！ Mengetahui hal itu, Xiao segera membawa Lin pergi untuk diamankan. Namun, baru saja keluar rumah, keberadaan mereka lebih dulu disadari oleh anak buah Suzuki. Tidak ingin terus melarikan diri, ia pun segera meminta majikannya agar menyelesaikan sampel penelitian, sementara dirinya akan menghadapi orang-orang tersebut. 你去拿东西，这里交给我。去。小心！ Meskipun dibuat kerepotan akibat jumlah anak buah Suzuki yang banyakan, Xiao tetap bisa dengan mudah menghabisi mereka semua. Sehingga selesai dengan itu, ia pun harus kembali berhadapan dengan Nana yang mencoba membidiknya dari kejauhan dan... Dan ya, Xiao rupanya masih bertahan hidup setelah peluru tersebut mengenai ponselnya. Sehingga kini mereka berdua pun langsung melakukan duel sengit dengan Nana yang menggunakan pistol sebagai senjatanya. Setelah Xiao berhasil mengambil magazin dari pistol tersebut, Nana menggunakan teropong pistolnya sebagai senjata, di mana hal itu membuat pertarungan semakin seimbang sehingga Xiao jadi lebih serius menghadapinya. Setelah Nana berhasil dikalahkan oleh Xiao, Lin yang saat ini sedang pergi menuju laboratorium di ruangan bawah tanah dihadang oleh anak buah Suzuki. Namun di tengah keributan itu, Peter datang tepat waktu untuk membantunya tanpa menyadari jika saat ini Suzuki bersama anak buah yang tersisa juga baru tiba di lokasi tersebut. 你去拿东西，这里交给我。小心。 Sesampainya di laboratorium, Lin segera masuk ke salah satu ruangan di susul Xiao yang tiba belakangan, yang mana di situ dirinya segera mengambil sampel ciptaan yang sudah jadi. Namun, baru saja akan pergi dari tempat itu, Peter juga datang ke sana dalam kondisi babak belur akibat perbuatan Suzuki bersama para anak buahnya. 那东西拿过来。做梦！
Demi mempertahankan sampel tersebut, Lin segera kembali ke ruangan sebelumnya, sementara Xiao akan berusaha menghentikan pergerakan anak buah Suzuki yang ingin mendapatkannya sehingga... Setelah sebagian kroco berhasil dikalahkan, Xiao kali ini harus berhadapan dengan Suzuki yang menggunakan senjata, tetapi... Lin yang sudah menyimpan sampelnya ke tempat aman mendapat masalah baru karena dua anak buah Suzuki juga ikut ke ruangan itu. Namun dengan kemampuan bela diri salah kadarnya, ia pun terus mencoba bertahan hingga berhasil mengalahkan mereka. Sementara itu, Xiao yang kali ini dibuat kewalahan oleh Suzuki dibantu Lin yang merasa kasihan kepadanya, sehingga hal itu cukup membuat Suzuki sedikit kesulitan, namun tetap sanggup berdiri untuk memberikan perlawanan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Peter yang juga tidak ingin berdiam diri pun kembali bangkit demi membantu, di mana usaha yang dilakukan olehnya membuat Xiao memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan sampai akhirnya... Di tengah momen krusial seperti ini, Xiao untuk kedua kalinya diberatkan akan sebuah pilihan. Namun Lin yang mengerti akan situasi segera dengan cepat menghantam kepala Suzuki sehingga... Singkat cerita, tibalah hari di mana Lin dan ayahnya melakukan kerjasama dengan perusahaan besar, dan di tengah acara yang masih berlangsung, Gao juga datang menghadiri acara tersebut. Yang karena Lin penasaran di mana Xiao saat ini, Gao pun menyarankan agar mereka pergi untuk menemuinya secara langsung. 上海的专家，他最近怎么样？那不如自己去看看。 Beberapa hari kemudian, Xiao dengan penuh perasaan bahagia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Wan Wan yang baru siuman, yang mana di sana dirinya dibuat terkejut tatkala menyadari jika majikannya ada di tempat itu, sehingga mereka berdua lekas pergi ke pantai demi merayakan keberhasilannya sekaligus Wan Wan yang juga sukses dengan operasinya. 喂，小南，我又有新的任务找你，新的地方，新的任务，他现在去找你了。 Tamat, ending yang sangat membagongkan.